Oke, di video ini akan saya jelaskan resiko dan solusi apabila gagal bayar di aplikasi Trust IQ. Dan saya akan bahas juga apakah aplikasi Trust IQ ini apakah ada DC lapangannya. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu saya lagi cari-cari pinjaman online buat nutupin kebutuhan yang agak mepet. Ya namanya juga hidup, kadang dompet lagi tipis banget tapi tagihan jalan terus. Nah, muncullah nama Trust IQ. Pinjaman online Trust IQ di antara rekomendasi aplikasi pinjol yang legal. Katanya sih aplikasi ini udah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi ya cukup menarik gitu bagi saya. Nah, jadi langkah pertama saya cek dulu ini aplikasi aman atau enggak. Dan ternyata menurut data per Januari 2024 Trust IQ emang masuk daftar pinjol yang legal. Tapi jangan senang dulu karena meskipun statusnya legal, tetap aja ada hal-hal yang bikin saya mikir dua kali sebelum mengklik tombol ajukan pinjaman. Nah, salah satu yang bikin saya was-was adalah soal DC lapangan alias debt collector yang datang ke rumah. Jujur aja, bayangan ada orang tiba-tiba ngetok pintu sambil bawa map yang tebal itu bikin jantung deg-degan. Saya coba cari informasi dan ternyata nggak ada bukti yang kuat yang bilang Trust IQ itu pakai DC lapangan. Jadi ya bisa dibilang masih belum jelas. Belum ada laporan resmi atau pengalaman pengguna yang bilang kalau mereka didatangi langsung. Tapi bukan berarti aman 100% ya. Karena meskipun belum ada bukti DC lapangan, tetap aja ada resiko gagal bayar yang cukup besar. Saya sempat baca kalau tingkat gagal bayar di Trust IQ itu sekitar 11%. Ya itu angka yang cukup tinggi gitu, lumayan tinggi. Artinya banyak juga yang udah tergiur minjam tapi akhirnya kewalahan membayar. Terus kalau soal sebar data ini juga jadi pertanyaan yang besar. Banyak pinjol nakal yang suka ancam-ancam mau menghubungi semua kontak kalau kita telat bayar. Tapi untungnya dari informasi yang ada, Trust IQ nggak sembarangan sebar data. Mereka cuma pakai nomor virtual account buat pembayaran dan komunikasi resmi via SMS atau aplikasi. Bahkan mereka juga minta pengguna buat lapor kalau ada debt collector yang bertindak aneh-aneh gitu. Nah, walaupun begitu bukan berarti kita bisa leha-leha ya. Kita bisa santai-santai aja, itu jangan sampai. Kalau kamu ngelakuin gagal bayar dengan sengaja atau ngemplang pinjaman yang banyak banget, ya bisa aja nanti datamu disebar atau diteleponin terus-terusan. Belum tentu ke rumah, tapi teror via telepon dan WhatsApp bisa bikin kepala pusing 7 keliling. Jadi kesimpulannya, aplikasi pinjaman online Trust IQ itu memang pinjol yang legal. Prosesnya mudah dan belum ada cerita DC datang ke rumah. Tapi tetap aja resiko gagal bayar itu emang nyata dan bisa berdampak ke skor kredit dan kondisi finansial kita ke depannya. Jadi buat siapapun yang lagi mikir mau pinjam di aplikasi ini, pikir matang-matang dulu. Jangan asal klik, terus ujungnya panik sendiri pas tagihan datang. Kalau emang kepepet, ya pinjam aja secukupnya dan pastikan kamu sanggup membayar. Jangan sampai ngarep cairnya aja tapi lupa tanggung jawabnya. Dan yang paling penting adalah jangan pinjam buat membayar pinjaman lain. Itu awal dari kisah tragis gali lubang tutup jurang.